Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rada Kristina dengan NPM A1E022001. Saya Leksa Sosri NPM A1E022029. Kami berdua berasal dari program studi pendidikan fisika Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Dr. Muhammad Ilham Abdullah, NPD. Permisa yang berbahagia, berikut kami akan mempresentasikan materi Filsafat Pendidikan dengan judul Filsafat Rasionalisme. Baiklah, metode yang pertama adalah pengertian filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Materi kedua, tokoh filsafat Yunani. Yang pertama, Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles, yang keempat Thales, yang kelima Anaxagoras, yang terakhir Pythagoras. Materi yang keempat yaitu kontribusi filsafat terhadap pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat berkontribusi dalam seluruh kegiatan mengkaji proses belajar mengajar secara lebih mendalam, kritis, dan cermat baik dari aspek ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Aspek ontologis berbicara mengenai hakikat dan realitas pengetahuan. Aspek epistemologi berbicara mengenai bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Dan aspek aksiologi berbicara tentang bagaimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mencoba memperoleh jawaban tepat dengan terus menanyakan jawaban-jawaban atas setiap masalah yang perlu dipecahkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, filsafat ilmu masuk dalam dunia pendidikan berupa kajian terhadap objek-objek utama yang menjadi kajian dunia pendidikan antara lain adalah A. Belajar, pengajar, pelatihan. B. Metode belajar, pengajar, dan pelatihan. C. Perilaku guru dan siswa. Yang terakhir, media pengajaran dan belajar. Materi yang keempat, pengertian filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio akal budi. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Logika manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimananya yang telah dirintis oleh para pemikir sains masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 adalah era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Semakin lama manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan akal, bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan. Semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah manusia. Tokoh-tokoh terpenting aliran rasionalisme: pertama, Blaise Pascal, kedua, Christian Wolff, ketiga, René Descartes, keempat, Baruch Spinoza, dan terakhir, G. W. Leibniz. Pemikiran pokok Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Mereka adalah tokoh besar filsafat rasionalisme sebelum itu. Pengertian rasionalisme diuraikan terlebih dahulu. Rasionalisme ada dua macam dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Rasionalisme adalah lawan otoritas. Dalam bidang filsafat rasionalisme adalah lawan empiris. Pemikiran pokok Descartes 1596 sampai 1650. Descartes lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Bukunya di Cours de la Méthode 1500
bahwa dasar filsafat harus rasio atau akal. Untuk meyakinkan orang bahwa dasar filsafat haruslah akal, ia menyusun argumentasi yang sangat terkenal. Pemikiran pokok Leibniz 1646 sampai 1716. Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir pada tahun 1646 dan meninggal pada tahun 1716. Ia filosofi Jerman matematikawan, menjadi atasan dan membantu pejabat tinggi negara. Pusat metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu monad. Setiap monad berbeda satu dengan yang lain, dan Tuhan atau sesuatu yang selain monad dan satu-satunya monad yang tidak mencipta adalah pencipta monad-monad. Mahakarya Leibniz tentang ini diberi judul Monadologis. Monad yang kita bicarakan di sini adalah substansi yang sederhana yang selanjutnya menyusun substansi yang sederhana yang lebih besar. Harus ada substansi yang sederhana karena ada susunan itu, karena susunan tidak lain dari suatu koleksi substansi sederhana. Pemikiran pokok Spinoza 1632 sampai 1677 Masehi. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya yaitu Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan dirinya dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota. Contoh rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, saat menyelesaikan operasi matematika apapun. Ketika kita melakukan ini, kita menggunakan nalar secara eksklusif. Kedua, menyimpulkan bahwa pergantian siang dan malam disebabkan oleh gerak rotasi bumi pada porosnya sendiri. Ketiga, mengetahui bahwa pembentukan angin topan disebabkan oleh motero alami bumi untuk menyeimbangkan suhunya yang terjadi di area tertentu di planet ini dan bukan di tempat lain. Dan yang terakhir, menyimpulkan bahwa pasang surut dihasilkan oleh gaya gravitasi yang diberikan oleh bulan di bumi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, rasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan dasar satu-satunya untuk memecahkan kebenaran lepas dari jangkauan indera Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Mereka adalah tokoh besar dalam filsafat rasionalisme. Kedua, rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh terpenting aliran rasionalisme itu adalah Blaise Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza, dan Leibniz. Demikian penyajian materi tentang filsafat. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Semoga materi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kami mahasiswa pendidikan fisika mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang selama dalam pembelajaran kami bukan hanya belajar filsafat, tetapi kami juga diajarkan mengenal Tuhan di dalam diri manusia, agar hubungan ibadah dengan Tuhan lebih efektif dan semoga doa-doa dapat terkabul dan tidak lagi berbuat zalim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.